sebelum keluar dari rumahnya, maka tidak ada sesuatu yang dia benci yang akan menimpanya sampai pulang ke rumahnya. Jadi begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Setelah pakaian selesai, sudah berwudu, sebelum keluar ke rumah, salah sunnah musafar. Salah sunnah safar ibu itu penting. Nah, apa keistimewaan kalau kita salah sunnah safar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan salah sunnah safar setiap melakukan perjalanan jauh. Hadisnya di sini ada hadis dari Al-Muqattam Ibnu Miqdam As-Sahabi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang ditinggalkan seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh kepada keluarga ditinggalkan melebihi daripada salah sunnah safar 2 rakaat. Jadi inilah bokong bekal terbaik yang kita tinggalkan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Nah, bagaimana caranya? Niatnya itu usalli sunnatas safari rakaatain lillahi ta'ala, tapi yang lebih abdal hati. Nanti tak saya berniat salah sunnah safar 2 rakaat, atau pakai bahasa konjo, kunat tangis sembahyang sunnah palalang karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama, rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah adalah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Nah, bisa juga, nah di sini pendapat kedua, ya yang kedua ini, tapi ini yang satu toh. Yang kedua, pendapat kedua, ini kitabnya Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di halaman 206. Boleh juga setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini pilihan kedua toh. Setelah berniat maki baca doa iftitah, setelah baca Al-Fatihah, di rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, baca ki surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi tidak ada larangan membaca surah yang lain yang paling kita hafal kuasai. Tapi kalau ini kita bisa, ini lebih abdal. Apa doa dibaca setelah kita selesai salah sunnah safar? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi di kitab ini Bapak Ibu, setelah selesai salam, doanya, di antara doa-doanya yang pertama, begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Pak Isa sallama qara'a ayat al-kursi. Begitu selesai bersalam, baca ayat kursi. Disebutkan siapa yang membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumahnya, maka tidak ada sesuatu yang dia benci yang akan menimpanya sampai pulang ke rumahnya. Jadi begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca ayat kursi. Dikatakan di sini, siapa yang membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumahnya, maka tidak ada sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai, yang dia tidak senangi akan menimpanya sampai pulang ke rumahnya kembali. Kedua Bapak Ibu, setelah baca ayat kursi, wa yustahabbu ayyaqra'a surata li'ilafi Quraisy, dan sangat dianjurkan setelah membaca ayat kursi membaca surah li'ilafi Quraisy atau surah Quraisy. Apa itu li'ilafi Quraisy?
ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, dan seterusnya. Imam Said Jalil Abu Hasan Al-Qusaini, ulama besar ini, mengatakan siapa yang membaca surah Quraisy sebelum melakukan perjalanan keluar dari rumahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan keamanan sampai dia pulang. Begitu Bapak Ibu selesai baca dua surah ini, nah, wa yustahabbu isafariga min hasil kira, dan dianjurkan, disunatkan setelah membaca dua doa ini, apa? Ayat kursi dan surat Quraisy, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mana doanya? Ada di buku itu. Ada di buku tetap di halaman berapa? Doa sebelum meninggalkan rumah. Dan di antara doa yang dianjurkan ada di buku ini bunyinya, nah, sebelum maki minting berdoa kita baca itu buku tak, kalau dibaca nih, kalau bisa panggil kianat tak bacain baru kita ikut. Nah, lain itu bunyi. Nah, ini Allahumma bika asta'inu wa alaika tawakkalu Allahumma sallil li su'ubata amri wasahil alayya masyakkata safari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Allahumma inni astahfizuka wastaudihuka nafsi wa dini wa ahli wa qaribi wa kulla ma an'amta alayya wa alayhim bihi min akhirati wa dunya fahfatna ajma'in min kulli su'in ya karim. Atau doa yang kedua, Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtammu lahu Allahumma zawidni at-taqwa wa ghfirli sambi wa wajihni lil khairi aina ma tawajjahtu. Nah, selesai. Jadi baca kita. Jadi kalau tidak bisa kita membaca, ibu-ibuku, bapak-bapakku, yang penting anak tak ada bisa, dia yang berada di samping tak baru kita ikut amin. Makanya berdatang nih. Kenapa? Kalau kita sudah serahkan jiwa raga kepada Allah sebelum berangkat, itulah ceritanya dengan tidak menyerahkan diri. Karena ini penyerahan. Nah, nampak makin minting. Dalam ilmu tasawuf, pada saat kita mau berdiri, dan Nabi juga katakan segala sesuatu, segala aktivitas yang tidak diawali dengan basmalah putus rahmat Allah. Makanya termasuk kalau mau berdiri itu dianjurkan mengucapkan basmalah, mau berdiri bismillah, utamanya nanti pada saat lampa kiri maka pakai baju ki batinta nampak menteng ki pamat tu memang nih tubuh tak nampak lampa. Ini bayangkan kalian yang merimakan nampak menteng, nampak Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan kuasamu ya Allah saya bisa berdiri, dengan kuasamu ya Allah saya bisa kesana dengan kuasamu. Itu maknanya bismillah dengan menteng ki bismillah. Belok di kanan yang tahu aku nak dat kaki. Dari mana pun di pintuan belok di kanan di pokoknya. Itu sunnah. Utamanya kalau sudah di salat, jadi di sana salat menghadap ke sana, pintu ada di sini tak? Ini biasa kan punya pintu pun langsung sih, langsung sih, kau punya pintu. Sunnah kalau kita berdiri dari salat, berdiri Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Belok kanan. Jadi saya tuh jaga kalau sudah salat belok kanan. Anda nak di pintu langsung di kiri. Jaga, dia pakai anda pada barangnya. Tadi apa kena bumita, tadi apa kena neneta, pakai anak mita.